Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sedang hangat-hangatnya terutama di Aceh ya, yaitu tentang seorang mahasiswi yang mengalami kelumpuhan setelah mendapatkan vaksin Sinovac ataupun vaksin COVID-19 ya teman-teman. Apakah ini benar kejadiannya ataukah cuma hoax semata? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, dari beberapa narasumber yang saya ambil dari Tempo, dari Serambi, itu menyatakan bahwasanya memang benar adanya si mahasiswi ini mengalami kelumpuhan setelah mendapatkan vaksin Sinovac. Nah, siapakah mahasiswi ini? Mahasiswi ini adalah Amelia Wulandari, seorang mahasiswi akhir Fakultas Hukum Universitas Siak Kuala ataupun Unsia Banda Aceh, dan beliau masuk di rumah sakit sejak Minggu tanggal 1 Agustus 2021, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin, Aceh Barat, Malabuh. Sebelum beliau masuk ke Rumah Sakit Cut Nyadin, beliau juga sempat dirawat di rumah sakit swasta, Rumah Sakit Montella. Nah, dari kejadian ini, beliau mengatakan beliau terjadi lumpuh ataupun tidak bisa bergerak sama sekali setelah mendapatkan suntikan vaksin. Dan beliau vaksin itu di Aceh Barat, Melabuh, dikarenakan beliau ingin mengikuti wisuda di kampusnya. Dan salah satu syarat untuk wisuda harus menunjukkan bukti bahwasanya beliau sudah vaksin, dan beliau vaksin. Setelah vaksin beliau mengalami kelumpuhan. Nah, di kasus ini Kadis Kesehatan Aceh Barat yaitu Ibu Syarifah Junaidah mengatakan meski saat ini korban mengaku lumpuh setelah mendapatkan penyuntikan, namun menurut Kadinkes hal tersebut belum bisa dipastikan secara medis karena banyak kejadian yang seperti ini juga. Tidak banyak, mungkin ada 10, mungkin ya di bawah 10 mungkin Bun. Tetapi banyak hasilnya itu bukan karena pengaruh vaksin itu tersebut. Menurut dia, untuk bisa memastikan seseorang lumpuh tersebut harus adanya uji laboratorium dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan penyebab pastinya. Jadi kami belum bisa pastikan apakah lumpuh ini karena vaksin atau faktor lain. Masih perlu pendalaman lebih lanjut secara medis. Beliau bilang itu Kadinkes, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, yaitu Melabuh. Dan pada tanggal 9 Agustus 2021, Amelia Wulandari ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk penanganan intensif. Nah, karena di Melabuh itu mungkin belum bisa memastikannya, jadi beliau dikirim ke Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh. Dan di saat di Banda Aceh, beliau mendapat kunjungan langsung dari Bapak Bupati Aceh Barat, yaitu Pak Ramli, dan ikut didampingi oleh Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Argamuda dan Dandim 0105 Letkol Infanteri Dimar Bahtera dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin, Dr. Gunawan, Kadis Kesehatan Syarifah Junaidah, beserta petugas lainnya. Dan di saat kunjungan tersebut, Bapak Bupati Aceh Barat yaitu Bapak Ramli mengatakan kepada keluarga, pihaknya menyatakan akan menanggung semua biaya pengobatan Amelia. Pak Bupati juga mengatakan kalau nantinya di Banda Aceh tidak mampu ditangani, kita akan rujuk ke Jakarta. Dan jika perlu keluar negeri sekalipun jika diperlukan. Yang pasti pemerintah bertanggung jawab, tegas Pak Bupati Ramli. Luar biasa. Ini bukan masalah kejadiannya, bukan masalah dampaknya, tapi penanggulangannya. Jadi pemecah dari masalah tersebut. Dan ini yang diambil oleh Bapak Bupati. Luar biasa. Jadi beliau bilang walaupun bukan dampak dari vaksin tersebut karena belum bisa dipastikan, tetapi yang jelas
beliau Amelia Wulandari lumpuh setelah divaksin. Nah, jadi kata Bapak Bupati ini, bagaimanapun dan dimanapun Amelia Wulandari harus sehat, harus kita dukung, harus kita support. Kalau tidak bisa di Banda Aceh, ke Jakarta. Kalau nggak bisa juga ke Jakarta, ke luar negeri. Yang penting Ayu Wulandari bisa sembuh dan normal. Ini yang luar biasa penanggulangannya ya teman-teman. Langkah-langkah yang diambil, bukan saling menyalahkan, tetapi saling mengisi. Ini Bapak Bupati yang luar biasa. Nah, Pak Bupati juga menyampaikan, walaupun sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah akibat vaksin atau bukan, sehingga butuh pemeriksaan lebih lanjut nantinya. Nah, di sumber yang lain mengatakan bahwasanya Amelia Wulandari diduga mengalami psikosomatis. Apa itu? Jadi dugaan sementara pasien mengalami psikosomatis artinya banyak cemas atau pikiran yang berlebihan setelah mendapat vaksin. Wah, ini sebenarnya hikmahnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum vaksin dan akan divaksin, jangan terlalu cemas, happy-happy aja. Karena kejadian ini walaupun kejadiannya fakta dan benar adanya, tetapi perbandingannya itu mungkin 1.000.000 banding 1 teman-teman. 1.000.000 orang yang sudah divaksin dan 1 orang yang mengalami ini. Dan ini pun belum tentu akibat dari vaksin itu sendiri teman-teman. Tetapi nyatanya di depan kita, yaitu tentang COVID-19 ini, nyata bahayanya teman-teman. COVID-19 ini ada dan tidak bisa diremehkan, tetapi jangan juga menjadi sebuah momok yang sangat-sangat menakutkan sehingga teman-teman menjadi psikosomatis. Saran saya ya kita vaksin saja. Kalau ditanya perumpamaan sederhana yang bisa saya katakan ya, ketika teman-teman menyeberang di jalan lintas yang pengendaranya itu padat, mobilnya itu banyak dan cepat-cepat ya. Ketika teman-teman menyeberang tanpa melihat kanan kiri, terus teman-teman mengalami kecelakaan, siapa yang salah? Teman-teman mengatakan, wah inilah takdir, inilah kemauan Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Tunggu dulu, kenapa teman-teman tidak melihat kanan kiri sebelum menyeberang? Beda halnya ketika teman-teman ingin menyeberang, sudah melihat kanan kiri, teman-teman menyeberang, terus ada salah satu supir ataupun driver, pengendara yang mabuk dalam mengendarai kendaraannya dan menabrak teman-teman. Nah, itu beda cerita teman-teman. Nah, sekali lagi, vaksin ini bukan tentang sebuah benar atau tidak, tetapi jangan sampai kita membahayakan orang-orang yang kita sayangi juga teman-teman. Nah, menurut saya patuhlah terhadap pemerintah, dan apapun kesalahan yang terjadi di selama vaksin, adanya isu ini isu itu hanya oknum, dan kita kembalikan kepada Tuhan bahwasanya mereka akan mendapat ganjarannya baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kita secara pribadi, secara manusianya harus menjalani syariat-syariatnya, dan salah satunya yaitu vaksin, yaitu menanamkan antivirus itu, sehingga ketika virus itu masuk, tubuh ini sudah kenal. Dan mungkin itu saja dari saya teman-teman. Sekali lagi, jangan takut divaksin, jangan cemen bro, jangan cemen. Jadi vaksinlah bagi yang bisa vaksin, bagi yang tidak vaksin jangan pula dipaksa ya kan. Ya udah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.